Shalom, apa kabar saudaraku di mana saja berada? Berjumpa kembali bersama doa dan renungan di dalam Sion Channel. Saya yakin, saya percaya ketika saudara kekasih di mana saja berada, kita senantiasa mencari Tuhan, kita senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka iman kita pun menyelamatkan kehidupan kita. Saudara kekasih di mana saja berada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di sepanjang hari ini, dalam setiap kesibukan pekerjaan, aktivitas kegiatan kami. Tetapi di saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan beri kami kekuatan, Roh Kudus penuhi setiap hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa teladan Yesus bagi setiap kami dalam firman Tuhan ini. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi saudara kekasih di mana saja berada, saya ambil dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 55, ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Perjanjian baru saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara kekasih di mana saja berada, ada sebuah cerita tentang seorang bapak yang ketika ia divoniskan ada di dalam sakit yang begitu parah. Saudara kekasih di mana saja berada, dengan membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu carilah Tuhan. Ada sebuah cerita ketika suatu saat ada seorang bapak yang kaya raya. Ia mengidap penyakit kanker stadium akhir. Menjelang kematiannya, ia berkata kepada dokternya demikian, "Aku akan memberikan Anda setengah dari hartaku jika Anda bisa memperpanjang hidupku 6 bulan lagi." Lalu kata dokter kepada bapak tersebut, "Kalau seluruh dunia ini milikku, aku akan memberikannya agar kamu hidup lebih lama melewati 6 bulan yang diminta oleh engkau." Saudara kekasih yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, manusia tidak bisa memperpanjang usia hidupnya di dalam dunia. Ketika tiba waktunya, ketika tiba ajalnya seseorang, ia harus meninggalkan dunia ini. Bukan hanya itu saja, kelak ia mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini kepada Tuhan. Saudaraku kekasih di mana saja berada, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dalam dunia ini.
Setiap kesempatan tersebut harus kita pergunakan untuk kemuliaan dan menjadi berkat. Namun sayangnya apa yang terjadi? Seringkali kita tidak mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang berguna bagi orang dan juga bagi diri kita sendiri. Kita cenderung mempergunakannya untuk hal-hal yang buruk dan menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri. Banyak orang memakai waktunya hanya untuk hal-hal yang sifatnya fana, tanpa harus memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Padahal yang seharusnya kita lakukan dengan waktu yang Tuhan beri adalah mencari Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita hidup dalam kesusahan, meskipun kita hidup dalam permasalahan, meskipun kita hidup dalam persoalan, dan meskipun kita hidup dalam pergumulan. Dalam Alkitab berulang kali firman Tuhan mengajarkan agar kita selalu mencarinya selagi kita hidup di dunia yang fana ini. Saudara kekasih Tuhan di mana saja berada, di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Yesus Kristus. Kalau kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan fana, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kehidupan yang membinasakan kita, apa artinya hidup kita di dalam dunia? Apa artinya hidup kita yang ada di muka bumi ini? Kita sama seperti orang yang tidak punya keimanan. Kita sama dengan orang yang hidup putus asa. Kita sama dengan orang yang hidup di dalam kelemahan. Dan kita sama dengan orang yang hidup tanpa arah. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Yang pertama, kita harus menemukan Tuhan. Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan yang bisa membawa kita ke dalam keselamatan. Kita harus percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik susah maupun senang, dan tidak pernah ragu kuasanya. Karena hanya di dalam Tuhanlah Dia yang berkuasa, Dia yang menyelamatkan kita dari hukuman akibat dosa. Dan yang kedua, kita harus menjalani hidup seturut kehendak Tuhan selama kita ada di dunia ini. Saudara kekasih di mana saja berada, tidak cukup bagi kita untuk mengaku percaya kepada Tuhan tanpa harus melakukan kehendak-Nya. Tanpa harus kita tidak mengkehendaki apa yang Tuhan inginkan. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saudara kekasih di mana saja berada, hari-hari hidup kita adalah hari-hari yang jahat. Ketika kita ada di dalam pekerjaan kita, kita ada di dalam kesibukan kita dari pagi, siang, sore. Ketika kita keluar rumah sampai dengan kita masuk kembali ke dalam rumah tangga kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi setiap diri kita, bahkan keluarga kita. Kita mencari Tuhan dalam hidup kita supaya kita mendapat keselamatan, supaya kita dapat mengimani Tuhan, supaya kita dapat menjalankan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapat kehidupan kekal bersama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang diliputi keagungan yang dasar. Allah adalah Allah yang cemburu jika kita lebih suka mencari dunia dan segala kesenangannya. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, saudaraku kekasih di mana saja,
Kita pergunakanlah kesempatan itu untuk mencari Tuhan. Apapun juga yang menimpa kita, jangan pernah iman kita kendor. Jangan pernah iman kita lemah. Tetapi semakin banyak pergumulan, semakin banyak cobaan, semakin banyak permasalahan yang datang, semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah sahabat, dan Tuhan adalah keselamatan yang sejati, yang penuh dengan kekekalan, yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita pun juga harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita percaya kepada Yesus Kristus serta hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini yang menjadi teguran bagi setiap kami, supaya ketika di dalam kehidupan kami dengan senantiasa dan terus mencari Tuhan, kami senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya aspek kehidupan yang akan kami lalui, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan ini. Malam telah menjadi bagian bagi kami. Kami akan membaringkan tubuh-tubuh kami ke tempat pembaringan kami. Tuhan, kami minta pagari kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, dan biarlah kami terjaga oleh Engkau senantiasa di malam hari ini. Tetapi juga Tuhan memberkati setiap kami yang ketika kami ada dalam persekutuan ini, ketika kami akan melanjutkan aktivitas kesibukan kami, Tuhan juga jaga dan pelihara kami di hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Setiap kami yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini, kami diberkati dan dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, melindungi, menjaga, menjamah setiap saudara kekasih di mana saja berada, mulai sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin.